Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Miftahuddin. Dan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan salah satu dari viewer, mungkin juga subscriber di video-video saya ya di channel saya, yang bertanya bagaimana cara mengatasi nervous atau grogi atau demam panggung. Simak terus videonya. Apa itu nervous atau grogi atau demam panggung ya? Itu adalah satu kondisi psikologis yang mana diri kita ini merasa tidak tenang. Tidak tenang bukan berarti gelisah ya. Mungkin ada unsur gelisah, ada unsur takut, tapi lebih kepada tidak percaya diri. Hal ini wajar sebenarnya ya terjadi bagi setiap performer atau orang yang menampilkan sesuatu, khususnya suara. Baik itu seorang muadzin ya, orang yang adzan, seorang imam, kemudian qori atau penyanyi atau munsyid sholawat ya, atau juga mungkin juga seorang pembicara ya, narasumber, atau mungkin yang memberikan pidato dan lain-lain. Pokoknya terkait penampil. Lebih-lebih kalau penampilnya ini individu ya, seorang yang tampil sendiri. Faktornya adalah karena dia merasa tidak percaya terhadap kemampuan dirinya. Itu adalah faktornya, sehingga ini akan mempengaruhi detak jantung kita. Jadi jantung akan lebih kencang berdebar-debar ya, kemudian tidak jarang juga terjadi respon di tangan yang seperti agak menggigil ya, kedinginan, atau mungkin ada yang malah mengalami respon lain, misalnya perutnya sakit, mules gitu ya, atau kebelet buang air kecil terus menerus ya. Itu diantara gejala-gejala atau mungkin ekspresi yang kemudian muncul dari orang-orang yang berbeda. Tidak semuanya akan mengalami hal itu. Termasuk saya ketika mengalami nervous atau grogi itu biasanya agak menggigil ya, tangan itu dingin, kemudian gigi ini agak seperti apa ya ingin bergetar gitu aja rasanya. Kemudian yang jelas karena jantung berdebar-debar kencang, maka pengaruh ke paru-paru sehingga nafas menjadi pendek-pendek, menjadi ngos-ngosan. Dan itu sangat berpengaruh sekali kepada penampilan kita, karena ketika kita menampilkan sesuatu khususnya suara, belum lagi kita memikirkan mungkin konteks yang lain. Selain kita mengeluarkan suara, mungkin kalau seorang imam mungkin menghafalkan suratnya, atau seorang ahli pidato kemudian mungkin konsentrasi dengan teksnya, seorang penyanyi atau munsyid menghafalkan liriknya, sehingga semakin menambah rasa nervous itu. Gitu konsepnya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau terdengar suara sangat bising ya, karena dalam kondisi hujan deras. Oke, lanjut. Jadi gejala itu sebenarnya adalah gejala psikologis ya, dari mindset kita dan dari kondisi hati kita. Akan tetapi hal itu ternyata sangat berdampak kepada penampilan atau respon fisik. Antara psikis dan fisik saling saling berkaitan. Kalau kita grogi, kemungkinan besar nafas kita jadi pendek. Terus kadang terjadi suara-suara yang mungkin agak terganggu. Baik itu kadang kita menelan ludah ya, tiba-tiba kita tenggorokan kering kemudian menelan ludah, yang mana itu menunjukkan bahwa kita sedang mengalami gangguan dalam penampilan kita. Kemudian mungkin yang perlu diperhatikan ya, bahwa orang yang nervous itu kemudian akan mencari cara bagaimana menyiasatinya. Kalau tidak, maka itu akan terus-menerus menghantui ya, akan terus-menerus dalam kondisi itu kita tidak akan bisa menampilkan tampilan yang terbaik.
bisa kacau lah. Kalau imam mungkin bisa lupa ayatnya, kalau qori mungkin suaranya terputus nafasnya, ya, muadzin juga sama mungkin nafasnya jadi pendek, ya, jadi fales dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan membahas cara mengatasi nervous. Yang pertama, cara mengatasi nervous atau grogi, gugup atau demam panggung ini adalah jangan berekspektasi terlalu sempurna pada diri kita. Penjelasannya begini, mengapa sih orang itu nervous? Sebenarnya nervous itu wujud dari diri kita ini ingin menampilkan yang terbaik loh, ingin menampilkan yang sempurna. Sehingga ada ketakutan, ini sisi negatif ya, ada ketakutan dalam diri kita kalau kita sampai melakukan yang tidak benar, sampai ada kesalahan, dan itu muncul dari ekspektasi, harapan kita. Jadi kita ini terlalu berharap aku akan tampil sempurna. Bagaimana ya caranya bisa aku tampil sempurna? Itu yang pertama. Jadi jangan berekspektasi sempurna. Sadari bahwa diri kita ini punya kemampuan dan punya keterbatasan. Kalau itu kemudian menjadi mindset kita, insya Allah nervous itu akan berkurang. Kenapa? Karena kita sadar bahwa oh ya sudah, memang saya punya keunggulan ini, saya juga masih punya kekurangan ini. Sehingga kita akan fokus kepada apa yang kita punya, memaksimalkan kondisi kita saat ini, kemampuan kita saat ini, dan meminimalisir pikiran-pikiran yang negatif. Jadi yang pertama, jangan terlalu berharap penampilan kita sempurna. Yang kedua, nervous biasanya muncul karena kita berhadapan dengan orang banyak, dengan audiens. Dan berhadapan dengan audiens itu membawa pengaruh ke mental kita juga. Sehingga sikap kita terhadap audiens itu adalah jangan memikirkan apa harapan atau prasangka orang lain pada penampilan atau diri kita. Sering tahu kita mengalami mungkin saat tampil, kita melihat orang di sekitar kita terus, wah kalau orang-orang ini melihat aku, penampilanku seperti apa ya nanti? Apakah mungkin mereka berharap aku pasti tampilnya bagus ya? Jangan memikirkan ekspektasi atau harapan orang lain. Karena itu semakin menambah beban kepada diri kita. Maka kadang penampil itu kan ada yang bilang tampil tanpa beban, nothing tulus. Itu memang benar. Kalau kita memikirkan itu sebagai beban dalam diri kita, itu akan menambah rasa nervous. Yang namanya beban ya, kita memikirkan harapan orang lain yang belum tentu kita tahu. Misalnya kita disebutkan ketika tampil ini adalah pemenang apa, juara apa gitu kan. Kemudian kita membentuk dalam diri kita, oh aku ternyata dianggap juara oleh orang lain sehingga penampilanku harus sempurna di mata mereka. Mereka menginginkan penampilanku yang terbaik. Mereka menginginkan aku tampil hebat, tampil spektakuler. Itulah yang menambah beban di dalam diri kita sehingga penampilan kita semakin nervous. Memang namanya kita diundang atau tampil di acara tertentu, diberikan kesempatan untuk tampil, diberi waktu untuk menyampaikan atau menampilkan sesuatu, tentu mereka punya harapan. Tapi ketika kita memikirkan harapan-harapan itu, pasti menambah beban kita. Jadi santai saja, orang lain itu biarkan saja ada di sana. Kita tidak perlu terlalu memikirkan ekspektasi mereka kepada kita. Oke? Hanya fokus menampilkan yang terbaik. Fokus pada kemampuan kita. Yang ketiga, ketika kita dalam kondisi nervous, yang perlu kita sadari adalah bahwa kita ini harus tampil dengan ikhlas. Ya. Ikhlas artinya apa? Kita harus siap menerima kalau nanti di tengah penampilan kita mungkin ada error, kita ada kesalahan. Itu sejak awal harus kita tata. Bismillah, saya akan tampil, saya akan berusaha menampilkan yang terbaik.
kalaupun nanti ada kesalahan saya atau ada error dalam penampilan saya, maka saya siap menanggungnya. Saya siap konsekuensinya. Kemudian kalau orang mau berkata apa, menilai apapun, saya siap. Nah, itu namanya ikhlas. Ya, kita tampil dan kita siap menerima apa saja. Kalau orang lomba, siap kalah, siap menang. Siap menang saja semakin menambah beban kita. Begitu pula orang tampil, mungkin akan ada kalanya berhasil, tampilannya sempurna, ada kalanya kurang baik, ada error sedikit-sedikit, dan itu pasti ada. Tidak ada yang sempurna dalam penampilan seorang performer atau penampil. Pasti ada saja 1-2 kesalahan kecil ataupun agak fatal. Jadi kita harus siap menerima konsekuensinya dengan ikhlas. Siap menerima apa persepsi orang, penilaian orang pada kita. Maka kita akan mengurangi rasa nervous itu. Yang keempat, tentu saja latihan kita. Kalau kita sedang nervous, berarti kita masih punya keraguan pada diri kita atas kemampuan kita. Dan kemampuan itu akan terbentuk di dalam diri kita kalau kita terus-menerus berlatih maksimal dan konsisten. Seperti yang umum kita tahu ya mungkin, bahwa latihan itu lebih berat daripada tampil. Latihan itu lebih berat daripada lomba itu sendiri. Jadi lomba atau tampil itu hanyalah misalkan latihannya itu adalah 100, maka tampil itu hanya 70-60 dari maksimalnya tampilan kita saat berlatih. Jadi kalau latihan kita sudah 100 tingkatannya, maka tampil itu lebih ringan. Lomba itu lebih ringan. Kalau kita sudah mendorong diri kita ekstra berlatih, berguru dengan teknik yang benar secara konsisten, maka kemampuan kita akan meningkat. Dan meningkatnya kemampuan itu tentu akan membawa dampak ke mental kita, kesiapan kita, dan kita akan jadi lebih yakin dan percaya kepada diri kita. Kemudian yang kelima adalah jam terbang. 1, 2, 3, 4, 5, betul, jam terbang. Jadi jam terbang ini sangat penting ya, seperti orang bisnis mungkin. Ketika ia berusaha kemudian gagal, itu akan menambah mentalnya. Maka frekuensi tampil di hadapan umum, frekuensi tampil di forum-forum tertentu, di acara-acara tertentu, itu akan menambah mental kita, memperkuat mental kita, sehingga kita sudah, bahasa Jawanya sudah kulino, ya, sudah terbiasa dengan ambience atau suasana atau kondisi di hadapan orang banyak. Sehingga kalau memang ada kesempatan untuk tampil, tampil saja. Kalau ada tawaran untuk diundang, tampil saja. Maka itu nanti akan mampu mengurangi perlahan-lahan seiring waktu terjadinya nervous dalam diri kita. Yang terakhir, yang keenam, ini mungkin tips teknis dari saya. Setiap orang mungkin mengalami hal ini ya. Ketika seorang penampil mau tampil kemudian nervous, maka nafas gugup dan sebagainya. Maka kalau cara saya memberikan saran, ambil nafas perlahan-lahan, hirup, masukkan ke rongga perut seperti tips sebelumnya, tips suara, teknik pernafasan perut. Latih itu terus menerus. Masukkan ke dalam perut, rongga perut, tahan, hembuskan. Hembuskan perlahan-lahan. Maka ketika itu kita biasakan terus menerus, kita akan mengalami penyesuaian dalam detak jantung kita. Yang berawal dari kita mengondisikan nafas kita, paru-paru kita tidak terlalu cepat mengambil nafasnya, tubuh kita menjadi lebih hangat, lebih ringan rasanya, dan jantung pun akan perlahan-lahan menuju denyut yang normal. Ini sudah sering saya praktekkan seperti itu. Sambil 5 tips tadi kita terus improve ya. Mulai jangan memikirkan ekspektasi orang lain, jangan terlalu berekspektasi kepada diri kita sendiri. Tampil dengan ikhlas dan menikmati penampilan semaksimal mungkin. Kemudian latihannya
Jangan lupa dimaksimalkan dan konsisten dan jam terbang. Mungkin itu tips dari saya untuk mengatasi nervous, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa tonton video-video saya yang lain, baik di tips suara maupun di playlist saya yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.